Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Hai, balik lagi di Ditra Channel. Kali ini saya akan menguak misteri Alas Roban dan beberapa kisah mistis yang pernah dialami oleh pengendara yang pernah melewati Alas Roban. Berikut ulasan singkatnya. Alas Roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota antar provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Nah, tak hanya hutan Alas Roban, jalanan ini pun kental dengan cerita-cerita yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Jalan Alas Roban sudah ada sejak abad ke-18 dan dibangun oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa, karena harus membelah gunung, sebagian hutan, dan membuat jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Ya, orang-orang pribumi dengan jumlah yang banyak dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya, kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri mereka. Ada begitu banyak rumor tentang Alas Roban, dan salah satu yang paling terkenal diantaranya adalah cerita tentang tempat ini yang katanya dijadikan lumbung pembuangan mayat. Pernah ada saksi mata yang melihat hal ini dan kemudian berkembang menjadi cerita seram. Ngerinya lagi, begitu dibuang mayat-mayat itu langsung lenyap dalam hitungan hari. Ada dugaan kalau mereka dibawa oleh hewan-hewan buas. Masih soal si mayat yang dibuang, konon katanya sering bergentayangan dan menakuti orang-orang yang melewati hutan itu. Dari cerita-cerita masyarakat setempat, jalan Alas Roban ini juga sangat rawan kecelakaan. Jika dihitung, mungkin sudah ada kecelakaan yang terjadi di tempat ini dengan rata-rata korbannya meninggal dunia. Menurut penduduk setempat, alasan kenapa orang sering celaka adalah karena susah fokus. Entah karena lingkungannya yang merinding atau bahkan dihantui oleh makhluk halus. Bukan hanya itu saja, jalanannya sendiri juga licin dengan beberapa tikungan yang tajam. Rata-rata kendaraan yang lewat juga berkecepatan tinggi sehingga membuat risiko kecelakaan semakin besar. Berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pernah berjalan di jalan ini, ada beberapa pantangan yang harus dihindari jika ingin selamat melewati jalur Alas Roban. Pertama, jangan pernah melewatinya saat malam hari. Usahakan pagi atau siang ketika langit masih terang-terangnya. Melihat waktu siang atau pagi akan menghindarkan kita dari banyak hal, misalnya gagal fokus karena kabut tebal. Pantangan selanjutnya adalah selalu mengabaikan godaan yang ada di jalan. Jadi, ketika kamu melihat sesuatu yang ganjil, usahakan tidak usah peduli. Bahaya, kalau kamu sampai terlalu teralihkan, maka kita tidak akan fokus gara-gara ketakutan. Tak hanya itu, jika sudah termakan takut, biasanya godaan-godaan berikutnya akan datang secara beruntun. Selain jalur yang curam, Alas Roban juga menyimpan banyak cerita yang terkadang tidak masuk akal dan terkesan mistis yang menjadi cerita masyarakat sekitar. Kisah ini bukanlah cerita baru, namun terjadi sekitar tahun 2001 sampai 2005, di mana ada sebuah keluarga yang hendak mudik
menuju Jakarta melalui Alas Roban. Menghindari kemacetan, keluarga tersebut berangkat dari Secang, Jawa Tengah pada sore hari melalui jalur Pantura. Perjalanan pun awalnya berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Canda tawa pun tercipta di dalam mobil, hingga ibu dan kedua adik Hendra tertidur pulas menjelang larut malam. Memasuki wilayah Alas Roban, mereka tidak menemukan satupun kendaraan atau bus yang berpapasan dengan mobil tersebut. Padahal rute Alas Roban ini masuk ke dalam rute yang sering digunakan bagi kendaraan antar provinsi. Tiba-tiba, mobil keluarga tersebut menabrak sesuatu dengan keras. Hendra dan sang ayah pun bergegas turun dan memeriksa bagian depan mobilnya tersebut. Anehnya mobil tersebut sama sekali tidak rusak, bahkan lecet. Padahal kerasnya benturan tadi bisa menyebabkan bemper mobil menjadi penyok. Mereka pun turun di sebuah tenda yang menjual pecel lele untuk menghilangkan ketegangan yang telah dialami sebelumnya. Saat hendak turun dari mobil, Hendra tak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang dengan jelas tertulis angka 15. Setelah selesai makan, Hendra pun tak sengaja menyenggol pasak kilometer 15 untuk yang kedua kalinya. Memang kala itu, pasak penanda kilometer terletak sangat berdekatan dengan mobil yang terparkir. Singkat cerita, perjalanan menuju Jakarta pun berjalan dengan lancar. Namun, setelah beberapa hari di Jakarta, keluarga ini pun berniat kembali menuju kampung halamannya. Trauma dengan kejadian sebelumnya, keluarga ini pun memutuskan untuk berangkat pada pagi hari, agar bisa mencapai Alas Roban pada siang hari. Ketika memasuki Alas Roban, sang ayah pun memarkirkan mobil tepat di pinggir jalan, karena salah satu adik Hendra ingin buang air kecil. Ketagihan dengan rasa pecel lele yang sebelumnya dimakan, keluarga ini pun memutuskan untuk mencari kembali tempat makan tersebut. Namun, keluarga ini dibuat terkejut bukan kepalang ketika melihat pasak kilometer 15 tertempel dengan rapih di pinggir sebuah jurang yang dalam. Padahal, pada saat malam tersebut, di posisi jurang itu ada sebuah warung pecel lele yang rasanya sangat nikmat. Bisa disimpulkan, warung pecel lele yang disinggahi Hendra beserta keluarganya adalah warung gaib yang melayang di atas jurang. Kemudian cerita yang kedua adalah pengemudi Vespa yang disapa oleh kuntilanak terbang. Ketika itu, ia bersama rombongan naik Vespa dari Bekasi menuju Jogja. Mereka melewati jalan di Alas Roban. Mereka pun lewat jalan tersebut saat matahari sudah tak tampak dari sudut manapun alias malam hari. Awal cerita, ia berangkat dengan rombongan dari Depok dengan 7 motor Vespa. Jalur yang mereka lalui yakni Bekasi, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Alas Roban, Bawang, Muntung, Temanggung, Secang, Magelang, Muntilan, dan Jogja. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam dan mereka berada di jalur Banju Putih. Tadinya mereka sempat bingung apakah mereka akan melewati Alas Roban atau memutar saja melewati Semarang. Akhirnya mereka sepakat untuk melalui Alas Roban, karena semua anggota sudah kelelahan. Ketika mereka memasuki jalan lingkar Alas Roban, saat itu mereka masih menikmati perjalanan dengan tertawa, karena kala itu masih banyak truk-truk besar yang lewat bersamaan dengan mereka. Tetapi, ketika mereka mulai memasuki jalan yang gelap, mereka mulai fokus ke jalanan dan tidak lupa membaca bismillah. Dari 7 motor, tiba-tiba mereka terpisah di tengah.
Agung dan Putra berada di belakang. Sisanya berada jauh di depan. Agung dan Putra pun sudah masuk ke jalur yang rusak. Yang kanan dan kirinya pun tidak ada lampu. Ada beberapa warung di pinggir jalan, namun penerangannya begitu kecil. Awalnya mereka ingin menyalip truk yang ada di depan mereka. Namun karena truk tersebut tidak mau mengalah, akhirnya Agung sedikit menyenggol spakbor motor si Putra. Di depan mereka terdapat cahaya remang-remang yang ternyata adalah warung. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak sambil mengabari rombongan lain. Ketika hendak masuk ke dalam warung, keluarlah ibu-ibu berumur 60-an yang sudah memandangi Agung sejak Agung memarkir motornya. Agung membeli 2 botol air mineral. Sambil mengambilkan air mineral, ibu itu berbicara sambil tersenyum menyuruh mereka berhati-hati. Karena di depan warung ini sering terjadi kecelakaan pengendara motor yang terlindas oleh truk. Agung pun dari awal sudah merasa aneh dengan gelagat ibu tersebut yang terus tersenyum dengan tatapan kosong. Setelah selesai membeli air, dengan wajah panik Putra buru-buru menyuruh Agung untuk meninggalkan tempat ini. Ketika Agung melihat ke arah warung tersebut, ibu-ibu itu masih melihati mereka berdua sambil tersenyum. Setelah selang 10 menit, akhirnya Agung dan Putra bertemu dengan rombongan lain. Agung terkejut ketika melihat wajah Andri yang sudah pucat. Agung pun bertanya kepada rombongan lain. Ternyata, ketika mereka melewati sebuah belokan, di samping kiri mereka terdapat bangunan yang rusak. Randi yang paling belakang melihat dari kejauhan sesosok perempuan bergaun merah berdiri di depan bangunan tersebut. Ketika mereka lewat, tiba-tiba perempuan tersebut terbang ke sebelah motor Andri. Iqbal yang juga melihat penampakan itu langsung membunyikan klakson. Mereka tetap jalan dalam keadaan kuntilanak yang terbang di sebelah motor Andri. Saat itu, Andri belum mengetahuinya. Ia masih terfokus pada jalanan. Iqbal pun mulai berteriak-teriak untuk memberitahu Andri agar tidak menoleh ke sebelah kirinya. Andri pun hanya mengiyakan dan tetap fokus pada jalan. Hampir 3 menit mereka jalan diiringi kuntilanak tersebut. Iqbal dan Randi sudah membaca-baca ayat-ayat Al-Quran yang mereka bisa. Namun kuntilanak tersebut tetap tidak mau pergi. Andri yang sudah lama penasaran, akhirnya menoleh ke kiri. Setelah menoleh, motor Andri pun mulai oleng ke kanan. Tapi beruntungnya ia masih bisa fokus. Tidak lama kemudian, kuntilanak itu terbang memasuki pepohonan. Kemudian mereka pun berhenti, lalu disusullah dengan datangnya Agung dan Putra. Ketika itu Agung pun tersadar bahwa warung yang ia singgahi tadi ternyata hanyalah bangunan rusak yang sudah tidak berbentuk lagi. Air yang Agung berikan kepada Putra yang tadinya bersih, seketika berubah menjadi botol kosong yang kotor. Padahal Putra sedikit pun tidak menyentuh air tersebut. Karena mereka khawatir dengan kejadian tadi, mereka meneruskan perjalanan dengan belok ke arah Jalan Bawang. Mereka akhirnya sampai di Jogja dengan selamat. Baiklah, itu tadi sejarah mengenai Alas Roban, serta beberapa pengalaman yang dialami oleh beberapa pengendara yang melewati Jalan Alas Roban. Terima kasih sudah mendengarkan video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!